Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Shalom. Yang kami hormati Ibu Mas Fuatur Rohmah selaku dosen pengampu psikologi perkembangan dan teman-teman yang hadir hari ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang perkembangan kognitif pada masa early dan middle childhood. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Mutia Nur Rahmawati Syukurating, Dedi Nur Hancah, Mauludi Akbar Rabani, Rara Ardana Tarina, Syofa Afifah, dan yang terakhir ada Siti Zihan Marsha. Sebelum memasuki pembahasan tahapan perkembangan kognitif pada masa early dan middle childhood, apa sih yang dimaksud dengan perkembangan kognitif? Menurut Piaget dalam Santrok 2010, pada perkembangan kognitif ini, anak secara aktif membangun sistem pengertian dan pemahaman tentang realitas melalui pengalaman dan interaksi. Anak juga secara aktif membangun pengetahuan dengan terus-menerus mengasimilasikan dan mengakomodasikan informasi baru. Selanjutnya, kita memasuki perkembangan kognitif manusia periode early childhood. Yang pertama, tahap preoperasional Piaget. Dalam tahap preoperasional ini yang berlangsung dari usia 2 hingga 7 tahun, merupakan tahap kedua dari Piaget. Pada tahap ini, anak-anak mulai merepresentasikan dunia dengan kata-kata dan gambar. Mereka membentuk konsep yang stabil beserta dengan alasannya. Dan pada saat yang sama pula, dunia kognitif anak ini didominasi oleh egosentrisme dan kepercayaan magis. Karena Piaget menyebutnya tahap preoperasional, ini mungkin akan terdengar seperti periode tunggu yang tidak terlalu penting. Namun nyatanya, label preoperasional menekankan bahwa seorang anak belum dapat melakukan operasi yang merupakan tindakan mental yang dapat dibalik. Mereka memperbolehkan anak-anak untuk melakukan secara mental apa yang sebelumnya mereka hanya bisa lakukan secara fisik, seperti menambah dan mengurangi angka secara mental, merupakan contoh dari operasi. Pemikiran preoperasional merupakan awal dari kemampuan untuk merekonstruksi dalam pikiran apa yang telah terbentuk pada perilaku. Hal tersebut dapat terbagi menjadi 2 tahap, yaitu tahap fungsi simbolis dan tahap pemikiran intuitif. Yang pertama, tahap fungsi simbolis. Tahap ini merupakan tahapan pertama yang berlangsung antara usia 2 sampai 4 tahun. Pada tahap ini, anak akan memperoleh kemampuan dengan merepresentasikan objek yang tidak ada. Menurut Carlson dan Zalazo, kemampuan ini sangat mengembangkan dunia mental anak. Anak-anak menggunakan coretan untuk merepresentasikan orang, rumah, mobil, awan, dan lain-lain. Juga, mereka mulai menggunakan bahasa dan terlibat dalam permainan pura-pura. Namun, meskipun anak-anak berbeda-beda dalam tiap kemajuannya, di tahap ini, pikiran mereka tetap memiliki batasan yang penting. 2 diantaranya adalah egosentrisme dan animisme. Egosentrisme adalah ketidakmampuan untuk membedakan antara pandangan diri sendiri dan pandangan orang lain. Sedangkan animisme adalah batasan dari pemikiran pre-operasional, yaitu percaya bahwa benda mati memiliki kualitas hidup dan mampu bertindak. Yang kedua, tahap pemikiran intuitif. Tahap ini berlangsung sekitar usia 4-7 tahun. Anak-anak mulai menggunakan penalaran primit dan ingin tahu jawaban dari setiap pertanyaan. Pada usia kelima, anak-anak membuat orang dewasa di sekitarnya lelah dengan pertanyaan, "Mengapa?" Pertanyaan seorang anak menandakan munculnya minat pada penalaran dan dalam mencari tahu mengapa segala sesuatunya seperti itu. Contoh pertanyaannya, siapa yang menjadi ibu ketika semua orang masih bayi? Contoh yang lain, mengapa daun jatuh? Atau, mengapa matahari bersinar? Piaget menyebutnya tahap intuitif karena anak-anak terlihat sangat yakin tentang pengetahuan dan pemahaman mereka, namun tidak menyadari bagaimana mereka tahu apa yang mereka ketahui. Pada tahap pemikiran intuitif, anak mampu memahami berbagai macam hal, yaitu yang pertama ada memahami secara simbolis. Contohnya adalah seorang anak melihat logo berwarna merah. Dengan hal tersebut, anak mampu mengetahui bahwa logo tersebut merupakan supermarket yang disukainya. Yang kedua ada memahami konsep identitas.
Contohnya adalah seorang anak melihat ayahnya menggunakan kostum beruang. Anak itu tahu bahwa seseorang yang menggunakan kostum tersebut itu ayahnya, bukan beruang sungguhan. Yang ketiga, ada memahami sebab akibat. Contohnya adalah seorang anak melihat bola bergelinding, dan dia mengetahui bahwa bola tersebut bergerak karena orang lain. Yang keempat, ada mampu mengklasifikasi. Maksudnya adalah mampu membedakan beberapa jenis benda. Contohnya, seorang anak dapat membedakan balok yang kecil dan yang besar. Kelima, berempati. Maksudnya adalah dapat memahami ketika temannya bersedih karena mainannya rusak. Dan yang keenam, ada memahami konsep berpikir. Maksudnya adalah sudah bisa mengatur strategi. Contohnya, seorang anak menyembunyikan cemilannya untuk dimakan sendiri. Perkembangan kognitif manusia periode middle childhood. Yang pertama ada tahap operasional konkret. Pada tahap ini, Piaget mengusulkan bahwa tahap operasional konkret berlangsung dari sekitar 7 sampai dengan 11 tahun. Anak dapat melakukan operasi-operasi konkret dan mereka dapat bernalar secara logis selama penalaran tersebut dapat diterapkan pada contoh-contoh yang spesifik atau konkret. Piaget menganggap tahap konkret sebagai titik balik utama dalam perkembangan kognitif anak karena menandai awal pemikiran logis. Pada tahap ini, si kecil cukup dewasa untuk menggunakan pemikiran atau pemikiran logis tetapi hanya bisa menerapkan logika pada objek fisik. Lalu, 1. Spasial. Anak mampu menafsirkan peta yang dibaca, memperkirakan waktu tiba dan menyembunyikan suatu barang. 2. Kausalitas. Anak-anak mampu membuat penilaian tentang sebab akibat, yaitu berkaitan dengan jumlah. 3. Kategorisasi. Anak-anak pada tahap ini semakin membaik dalam mengurutkan dan meliputi dimensi. 4. Konservasi. Anak-anak fokus pada penampilan dan mengalami kesulitan pada konsep abstrak. Yang kelima, pemrosesan informasi. Kemampuan anak dalam mengumpulkan dan mengartikan informasi dari stimulus dalam lingkungan, merapikan data, menyelesaikan masalah, menyusun konsep-konsep, dan memahami simbol, verbal dan nonverbal. Yang keenam, angka dan matematika. Pada usia 6-7 tahun, anak sudah mampu menghitung dan mereka mampu mengoperasikan matematika sederhana. Yang ketujuh, memori kerja. Memori kerja diperlukan untuk menyimpan informasi, sementara materi lain sedang dimanipulasi secara mental. Kapasitas memori kerja anak dapat secara langsung mempengaruhi keberhasilan akademik dan bagaimana mereka mengatur, mewakili, dan menafsirkan informasi. Lalu 8. Strategi ingatan. Jika kita tahu sama sekali tentang memori jangka panjang, itu adalah bahwa memori jangka panjang tergantung pada aktivitas belajar yang dilakukan individu ketika belajar dan mengingat informasi, menurut Ashcraft dan Razvansky pada tahun 2010. Terdapat beberapa strategi efektif untuk digunakan orang dewasa ketika mencoba meningkatkan keterampilan memori anak-anak. Yang pertama, mendorong anak-anak untuk terlibat dalam perumpamaan mental. Lalu yang kedua, memotivasi anak-anak untuk meningkatkan materi dengan memahaminya daripada dengan menghafalnya. Dan yang ketiga, ulangi dengan variasi pada informasi instruksional dan menghubungkan lebih awal dan sering. Dan yang keempat, tanamkan bahasa yang relevan dengan memori saat mengajar anak-anak. Dari beberapa strategi efektif yang telah dilakukan, sebagai contoh, satu penelitian menemukan bahwa anak usia 10 dan 11 tahun yang merupakan pemain catur berpengalaman atau ahli, mampu mengingat lebih banyak informasi tentang bidak catur daripada mahasiswa yang bukan pemain catur atau pemula. Dengan demikian, kalian anak-anak dalam catur memberi mereka kenangan yang luar biasa, tetapi hanya dalam catur. 9. Atensi atau perhatian. Pada pertengahan masa kanak-kanak, perhatian menjadi lebih selektif, adaptif, dan terencana. 10. Intelligence Quotient atau IQ. Kemampuan seseorang untuk menalar, pemecahan masalah, belajar, memahami gagasan,
berpikir, dan merencanakan sesuatu. Dapat dicontohkan ketika anak-anak mengajukan pertanyaan yang mendasar tentang realitas dan mencari jawaban atas masalah yang tampaknya sangat sepele atau tidak dapat dijawab oleh orang lain. Seperti contoh, mengapa langit berwarna biru? Akhirnya, semua materi telah kami paparkan. Dan materi yang telah kita paparkan ini terdapat kesimpulan. Pandangan teori perkembangan kognitif mempunyai pengaruh besar untuk memahami bagaimana anak memperoleh dan menggunakan pengetahuannya. Karya Piaget ini telah memperluas pemahaman kita tentang bagaimana kognisi berkembang. Hal ini menunjukkan bahwa anak-anak memiliki tahap pemahaman yang berbeda pada usia yang berbeda pula. Pengetahuan anak terbentuk secara berangsur sejalan dengan pengalaman yang berkesinambungan dan bertambah luasnya pemahaman tentang informasi-informasi yang ditemui. Anak memiliki urutan dalam tahap perkembangan kognitifnya, dan pada setiap tahap, baik kuantitas informasi maupun kualitas kemampuannya menunjukkan peningkatan. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila banyak kekurangan. Semoga materi yang telah kami paparkan atau jelaskan dapat menjadi pengetahuan baru untuk teman-teman. Terima kasih telah menonton.